Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Febri Yulia Susanti. Kali ini adalah video dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, di mana akan menjelaskan tentang tanah, di mana dosen pengampu pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yaitu Ibu Wirini Kurnia Fitri MSI. Untuk materi pertama yaitu kita akan membahas tentang tekstur tanah, di mana tekstur tanah itu merupakan perbandingan relatif fraksi pasir, debu, dan liat penyusun masing-masing tanah. Untuk fraksi liat berukuran 2 mikron atau kecil dari 2 mikron. Selanjutnya untuk fraksi debu itu berukuran 2-50 mikron, dan untuk fraksi liat itu berukuran 50-2000 mikron. Untuk tekstur tanah itu menggambarkan ukuran partikel yang Untuk melihat ukuran partikel tanah tersebut, maka kita mempunyai dua cara, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif, kita menggambarkan ukuran besar atau ringannya tanah apabila diolah. Kita menggunakan perasaan atau feeling untuk menentukan tekstur tanah tersebut. Untuk secara kuantitatif itu kita membandingkan massa partikel pasir, debu, dan liat dalam bagian mineral tanah. Nah, itu kita menggunakan penuntun partikel tersebut. Jadi kita mempunyai patokan apakah tanah tersebut tergolong pasir, liat, atau debu, sehingga dengan menentukan struktur tanah tersebut kita dapat mengetahui potensial air dan kesuburan tanah dan kapasitas tanah itu untuk menahan air, dan kita bisa menentukan kesesuaian tanah tersebut untuk ditanami untuk tumbuhan tertentu. Luas permukaan pasir itu jauh lebih besar daripada luas permukaan liat dan debu, tetapi ukurannya jauh lebih besar daripada debu dan liat tadi. Selanjutnya, semakin besar ruang pori-pori partikel tanah, maka semakin memperlancar gerakan udara dan air yang mengalir di dalam tanah tersebut. Luas permukaan debu jauh lebih besar daripada luas permukaan pasir dan liat, maka tingkat pelapukan dan pembesaran unsur hara yang akan diserap jauh lebih besar. Unsur hara esensial dan dapat tersedia di partikel debu, dan luas permukaan programnya itu jauh lebih besar daripada pasir, maka akan menyebabkan tanah menjadi subur daripada tanah berpasir. Tanah sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Tanah di sini merupakan sebagai media, sedangkan nutrisi itu merupakan senyawa kimia yang berguna bagi organisme, dan itu termasuk tanaman. Nutrisi ini bisa berbentuk unsur hara yang berguna bagi tumbuhan. Mutu atau pertumbuhan dari tanaman itu sangat bergantung pada nutrisi tanam atau media tanam yang akan dilakukan untuk suatu tumbuhan. Jika tanaman atau nutrisi pada tanah itu tidak bagus, tentu akan menghasilkan tanaman yang tidak bermutu dan tidak subur, dan bisa saja buah, misalkan kita menanam tumbuhan untuk berbuah, misalkan
dia tidak berbuah. Misalkan kita contohkan pada buah padi, maka jika nutrisinya tidak cukup untuk kelangsungan padi, maka kemungkinan padi itu tidak akan menghasilkan buah. Nah, untuk tumbuhan tersendiri juga memiliki osmoregulasi untuk mempertahankan keadaan tumbuhan itu supaya tidak kelebihan nutrisi masuk ke dalam tanamannya itu, karena dia mempunyai kapasitas tertentu untuk memuat suatu nutrisi atau air yang akan diserapnya itu. Maka disitulah tanaman itu akan tetap berada dalam keadaan normal. Itulah teman-teman penjelasan tentang tanah. Mohon maaf atas kesalahan, dan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan sehingga bisa melihat video-video yang saya upload berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.